pernah berjaya, kini jadi bulan-bulanan. Gemuruh Stadion Gelora Bung Karno tadi malam jadi saksi bisu dua kisah yang kontras. Satu bangsa tertawa lepas, satu lagi menunduk penuh malu. Malaysia U23 tumbang 2-0 dari Filipina, sementara di sisi lain, Garuda Muda justru menggila, pesta gol 8-0 ke gawang Brunei. Dan yang paling pedih, legenda-legenda Malaysia cuma bisa mengelus dada, mengenang kejayaan masa lalu yang kini terasa seperti mimpi basi. Weh, apa jadi dengan Malaysia? Malaysia kalah dengan Filipina guys. Malaysia kalah 2-0 ni, aku tengok performance daripada player memang agak mengecewakan. Terutamanya dari segi individual error pemain-pemain Malaysia. Decision making player-player Malaysia tak bagus untuk perlawanan kali ni tau. Sebab tu diorang bolos 2 biji gol. Bukan setakat defense saja, aku tengok dekat bahagian attacking pun Malaysia kurang bagus tau. Terutamanya dari segi finishing dan juga decision making dekat final third. Kalau kita tengok squad Malaysia, rata-rata player yang mewakili Malaysia adalah pemain-pemain muda tau, and kebanyakannya adalah player lokal, bukannya player antarabangsa ataupun naturalisasi. Kalau kita ambil naturalized players, janganlah ambil players yang sekadar pasport saja. You must take a good quality players yang boleh bawa impact, experience to raise our football. Another thing is, walaupun these naturalized players come for the short term, untuk saya lah, it's only a tool. Kita tidak boleh lupa grassroots development, which is for me the most important for the youth. Grassroots development masa yang akan datang, macam mana kita nak balance for the future after the short term plan. You boleh bawa naturalized players, not many to balance. Contoh, kita bawa 4 cukup lah. Yang lain semua must be the homegrown talent daripada Academy Youth Development. But jujurnya, player muda ada potensi untuk jadi salah seorang player terbaik pada masa yang akan datang. The thing is, diorang kena put effort dalam game yang akan datang. Aku betul-betul berharap next game, player-player Malaysia dan juga jurulatih dan semua orang tactical team bagi 100% supaya Malaysia boleh dapat 3 mata. Kalau kita tengok dekat grup sekarang, Malaysia menduduki tempat yang ketiga. Memang agak mengecewakan lah. Kita tak ada point langsung sebab kita kalah. So aku harap next game ada peningkatan. Dengan Filipina pun kita tak lepas, apatah lagi Indonesia yang mempunyai player yang lebih padu. Yang saya lihat dekat media sosial ni mengenai pemain point of view dari saya bekas adalah bekas atlet, saya faham mungkin dia tengah nak comeback tapi mungkin ada kecederaan yang mengganggu dia, trauma masa lampau yang mengganggu dia sampai dia belum maksimum lagi, dia frust dengan diri dia, saya faham, tapi kita sama-sama mendoakan dia. Perjalanan di hadapan kita ni kita tak tahu, kita berdoa dan kita berusaha semoga benda tu dipermudahkan, dilancarkan, dan semua dalam kehidupan kita ni pun sama. Saya rasa kita tak boleh terlalu overthinking apa yang ada sekarang. Yes, untuk meluahkan saya rasa tak ada masalah, tetapi janganlah terlalu overthinking sehingga melupakan semua kejayaan kita, semua kemenangan kita ada yang telah tentukan. Nama-nama besar seperti Raja Gopal dan Safei Sali yang pernah membawa Malaysia juara Piala AFF 2010 di tempat yang sama, kini hanya bisa menggelengkan kepala. Mereka dulu menaklukkan Indonesia di GBK. Tapi tadi malam, mereka justru harus menelan kenyataan pahit. Tim yang dulu mereka bangun sekarang dibantai oleh tim yang bahkan bukan unggulan di Asia Tenggara, Filipina. Usai kekalahan memalukan itu, nada bicara para legenda berubah. Safei Sali terang-terangan menyebut, ini bukan semangat harimau, ini cuman kucing rumah. Raja Gopal lebih pedas lagi. Kalau begini terus, bukan cuma gagal di AFF, tapi sepak bola kita bisa hilang dari peta Asia Tenggara. Wajar mereka marah. Ini bukan sekadar kalah, ini penghinaan terhadap sejarah yang pernah mereka torehkan. Ironi terbesar justru datang dari tribun GBK. Di tempat yang sama Malaysia pernah angkuh, sekarang mereka justru jadi bahan olok-olok. Dulu, supporter Malaysia sering mencibir Indonesia soal liga, soal naturalisasi, soal prestasi.
Tapi semalam, Indonesia malah mengamuk 8-0 lawan Brunei, main bola kayak nonton film aksi, penuh ledakan gol di mana-mana. Sementara Harimau Malaya gigit jari, tanpa taring, tanpa arah. Bukan Jepang, bukan Korea, bahkan bukan Thailand. Lawannya Filipina, tim yang dulu selalu dicap bulan-bulanan, tapi semalam justru mereka tampil seperti raksasa. Malaysia gagal menguasai permainan, kehilangan semangat bertarung, dan terlihat seperti tim yang sudah kalah sebelum pertandingan dimulai. Sejumlah media Malaysia bahkan menyebut ini sebagai malam paling memalukan sejak era reformasi sepak bola. Yang bikin pedih, publik Malaysia sendiri mulai kehilangan harapan. Kolom komentar penuh hujatan. Bukan cuma pada pemain, tapi juga federasi, pelatih, dan sistem pembinaan yang dianggap gagal total. Banyak yang bilang, ini bukan lagi Harimau Malaya. Ini macan karton yang basah kehujanan, tak punya suara, dan tak lagi ditakuti. Bandingkan dengan Indonesia. Di malam yang sama, di stadion yang sama, Garuda Muda mengamuk. Gerald Vandenberg seperti konduktor orkestra maut, mengatur serangan demi serangan, mengubah Brunei jadi ladang latihan. Gol demi gol tercipta, tak ada ampun, tak ada belas kasihan. Ini bukan sekadar menang, ini demonstrasi kekuatan. Dan Malaysia cuma bisa menonton sambil menahan malu. Selama ini Malaysia merasa lebih unggul dari Indonesia, merasa lebih elit. Tapi nyatanya dalam 3 tahun terakhir Indonesia melesat. Dari SEA Games ke Piala Asia, ke Piala Dunia U17, bahkan nyaris ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia. Sementara Malaysia tenggelam dalam nostalgia, terjebak masa lalu yang tak kunjung bangkit. Lucunya, mereka masih sempat nyinyir di media sosial. Turnamen baru saja dimulai, tapi Malaysia sudah gamang, fans sudah marah, dan legenda sudah frustrasi. Sementara Indonesia justru semakin percaya diri, mental Garuda makin solid. Satu fakta yang menyakitkan buat Malaysia, dulu kalian menari di atas penderitaan kami, sekarang kalian tenggelam dalam sorakan kemenangan kami. Karma? Mungkin. Inilah Piala AFF 2025. Belum genap seminggu, tapi sudah mencetak sejarah baru. Malaysia harus mulai berbenah bukan cuma taktik, tapi juga mental dan ego. Karena zaman sudah berubah. Kini Garuda bukan lagi bulan-bulanan. Dan Harimau? Entahlah. Yang jelas, untuk pertama kalinya dalam sejarah modern sepak bola ASEAN, satu bangsa tertawa dan satu bangsa menunduk malu.